awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Sehingga saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat. Sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP TDP saat itu. Perizinan berusaha adalah bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibatnya. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Sistem pelayanan perizinan berusaha telah berubah dari yang awalnya sistem manual yang dilakukan dengan mendatangi instansi yang berwenang untuk mengajukan permohonan menjadi pengajuan permohonan secara daring melalui sistem OSS. Sistem OSS sendiri adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota kepada pelaku usaha setelah melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Apa saja sih pelaksanaan perizinan berusaha? Pertama, ada pendaftaran, kedua penerbitan izin, ketiga pemenuhan komitmen, keempat pembayaran biaya, kelima fasilitas, keenam masa berlaku, dan yang ketujuh pengawasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi tingkat resiko. Tingkat resiko sendiri adalah penggolongan atau kategori bisnis dalam sistem perizinan versi OSS terbaru, yaitu kategori rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Penetapan tingkat resiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko, dan tingkat resiko akan menentukan jenis perizinan berusaha. Resiko sendiri dibagi menjadi resiko rendah hanya membutuhkan NIB, resiko menengah rendah membutuhkan NIB dan standar sertifikasi, kemudian resiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan standar sertifikasi yang harus diverifikasi, yang terakhir resiko tinggi membutuhkan NIB dan izin. Perkembangan zaman dan kreativitas yang semakin meningkat membuat banyaknya orang untuk membangun suatu usaha. Salah satunya usaha di bidang industri roti dan kue. Industri roti dan kue diyakini sebagai salah satu industri yang tahan banting dalam menghadapi badai resesi tahun 2023. Para pengusaha roti dan kue terus berusaha untuk adaptasi dengan segala perubahan. Oleh karena itu, pemerintah membantu mereka dengan kemudahan dalam izin usaha industri produk roti dan kue. Izin usaha industri produk roti dan kue menjadi salah satu bagian syarat yang perlu diurus oleh pebisnis industri produk roti dan kue agar usaha mereka dapat berjalan dengan resmi. Kadangkala pemilik usaha hanya mencari penghasilan sampai melalaikan izin usaha industri produk roti dan kue. Nah, berdasarkan analisis resiko, kegiatan usaha toko roti donat bahagia memiliki tingkat resiko menengah rendah yang diatur dalam skala industri produk roti dan kue menurut peraturan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang standar kegiatan atau produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor industri, di mana proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Maka perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah berupa 1. NIB, di mana NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan usaha. Yang kedua, sertifikat standar, membutuhkan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri untuk melengkapi. Saat ini, pemerintah sudah mempermudah pengurusan izin usaha industri produk roti dan kue melalui sistem OSS yang berbasis resiko. Jika sebelumnya pengurusan izin usaha memerlukan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan terdaftar, maka untuk sekarang izin usaha dirubah menggunakan nomor induk berusaha. NIB ini wajib hukumnya diurus bagi masing-masing pemilik bisnis karena dijadikan sebagai bukti dari pemilik usaha. Selain NIB, yang perlu diurus oleh pengusaha industri produk roti dan kue adalah NPWP, sertifikat standar, dan juga izin lainnya sesuai dengan resiko dan kegiatan usaha. Berikut tahapan yang harus dipersiapkan untuk mendirikan toko roti. Pertama, memilih KBLI yang tepat bagi usaha industri produk roti dan kue. Berkaitan dengan izin usaha industri produk roti dan kue, menurut peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia industri produk roti dan kue yaitu KBLI 10710. Yang kedua, mendirikan badan usaha atau pribadi dalam menjalankan bisnis industri produk roti dan kue. Jika menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan akan beroperasi atas nama badan usaha berupa dokumen izin, kewajiban pajak, atau akun bank memakai identitas badan usaha dan membuat akta pendirian di hadapan notaris. Jika pemilik usaha memilih bisnis memakai identitas perorangan, maka pembukuan keuangan, kewajiban pajak, serta izin usaha yang didapatkan akan atas nama pribadi pemilik bisnis. Aturan pajak menjadi lebih simpel, proses perizinannya biasanya juga lebih sederhana, dan hak seluruhnya ada di owner. Tahapan yang ketiga adalah mengurus NPWP untuk menjalankan kewajiban pajak. Bukti pemilik bisnis sudah tercatat menjadi wajib pajak adalah NPWP. Dokumen persyaratan ketika hendak mendaftarkan NPWP pribadi antara lain KTP dan kartu keluarga. Tapi jika pendaftaran NPWP badan, wajib mengumpulkan surat keterangan atau akta notaris, KTP dan juga NPWP ketua atau direktur. Yang keempat adalah mengurus nomor induk berusaha industri produk roti dan kue. NIB ini adalah identitas dan bukti kalau pebisnis telah terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah mendapatkan NIB, pebisnis bisa mengurus permohonan izin operasional, perizinan komersial maupun izin lainnya sesuai resiko bidang usaha yang dijalankan. Ketika mau mendapatkan NIB, pemilik bisnis perlu registrasi pada halaman OSS terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya. 1. Masuk melalui website OSS. Kedua, memilih jenis NIB yang akan didaftarkan, bisa perseorangan, perorangan dengan mikro usaha kecil, dan badan usaha. Yang ketiga, mengisi isian data yang diminta. Keempat, memasukkan, mengisi, melengkapi form KBLI. Yang kelima, cek kembali formulir dan rangkuman NIB. Terakhir, cetak NIB. Tahapan yang kelima adalah melampirkan persyaratan untuk menerbitkan sertifikat standar untuk izin usaha industri produk roti dan kue. Saat usaha mempunyai resiko rendah, biasanya NIB sudah berlaku untuk izin operasional atau izin komersial. Sedangkan jika resiko bisnis yang akan dijalankan termasuk usaha resiko menengah serta resiko tinggi, diharuskan mempunyai perizinan tambahan yang satu diantaranya adalah sertifikat standar. Nah, tahapan yang terakhir yaitu adalah mendaftarkan izin tambahan yang dibutuhkan industri produk roti dan kue. Izin lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala atau media tertentu. Contohnya, jika bisnis dijalankan menggunakan aplikasi daring, maka akan diharuskan izin lain berupa sertifikat penyelenggaraan sistem elektronik dari Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan yang lain seperti sertifikat pendaftaran anggota asosiasi, badan BPOM, izin edar, halal MUI, standar nasional Indonesia atau sertifikat ISO, dan dokumen tambahan lainnya.
Selanjutnya, persyaratan mengajukan pendaftaran perizinan usaha toko roti. Yang A, ada bagi pelaku usaha perorangan. Pertama, ada KTP elektronik. Kedua, NPWP pribadi. Ketiga, email. Keempat, nomor handphone yang aktif. Yang B, ada bagi pelaku badan usaha. 1. KTP elektronik penanggung jawab. Kedua, NPWP pribadi penanggung jawab. Ketiga, NPWP badan usaha. Keempat, akte pendirian perusahaan. Kelima, pengesahan HAU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6. Email badan usaha. 7. NIB. 8. Menyertakan sertifikasi pendaftaran BPOM. 9. Menyertakan sertifikasi halal MUI. Yang C, ruang lingkup usaha menengah. 1. Luas lahan tidak diatur. 2. Skala usaha menengah. 3. Tingkat resiko rendah. 4. Persyaratan perizinan tidak ada. 5. Jangka waktu tidak ada. Selanjutnya, kewajiban perizinan berusaha. 1. Memiliki akun sistem informasi industri nasional. Kedua, menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui sistem informasi industri nasional. Ketiga, memenuhi SNI, spesifikasi teknis atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Keempat, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang kelima, menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. Prosedur mengajukan perizinan usaha toko roti dalam sistem OSS. Pertama, pemohon